Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Balik lagi kita Cutri yang hobi ngobrol, tapi baru ini lagi ya. Maksudnya setelah adalah kita berapa? Sebulan ya? Sebulan lebih. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Dari yang buka mantengin podcast kita, makasih banyak. Alhamdulillah kali ini kita ada kesempatan lagi nih buat podcast, buat ngobrol. Sebenarnya ngobrolnya tiap hari sih ya. Iya, penting. Cuma baru ini lagi aja kita diniatin record. Nah, di podcast kali ini kita bakal review pernikahan 9 tahun pernikahan kita nih. Kita bakal nge-review apa aja yang udah kita lewatin, apa aja yang udah kita rasain, apa perubahan dari satu sama lain. 9 tahun ini kita sama-sama, atau masih ada hal-hal yang kita sama-sama nggak tahu kayak gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat semua ya bagi teman-teman yang pastinya selalu mungkin menantikan atau scroll enggak update-nya nggak lewat nih. Ya ini perjalanan 9 tahun atau memasuki 10 tahun ya. Kalau dulu tuh aku selalu memetakan itu dari awal pernikahan itu selalu menghitung itu ada beberapa periode, misalkan satu periode itu 5 tahun. 5 tahun itu betul-betul aku coba apa nih yang udah kita laluin. Nah, nampaknya di periode kedua, 5 tahun kedua, mungkin sesuatu itu akhirnya ya kejadian juga gitu. Maksudnya apa ya? Dari 5 tahun pertama kita nikah itu kan ya Masya Allah ya, kita sih ada di fase sulit. Cuman nggak sulit-sulit banget. Iya betul. Di fase nikmat, nah di situ yang mungkin mulai ada keresahan aku sendiri gitu. Maksudnya gini, ini kita udah hampir 5 tahun dan akan memasuki 5 tahun kedua. Betul. Nah pasti namanya pernikahan itu kan kalau menurut aku ya, semakin bertambah usianya pernikahan ataupun kita secara individu itu pribadi, pasti ada perubahan-perubahan juga. Karena kan maka dari itu ya terus selalu belajar, makanya setiap tahunnya itu terus belajar, terus memahami karakter dari perubahan itu sendiri gitu. Jadi bukannya sesuatu yang ketidaktahuan sih, tapi lebih ke perubahan gitu loh Mak. Karena kan kita nggak dipungkiri ya, bertambahnya usia, terus usia pernikahan, terus ada lagi 2 anak kali ini. Betul. Kan berarti itu anak juga kan dari masa kita melahirkan bayi. Itu tuh ada fase-fase yang mana penyesuaian itu, fase-fase yang mungkin masalah itu yang masih diangan-angan, dalam tanda kutip tuh diangan-angan tuh gini. Ya kita belum memasuki fase orang tua yang menyekolahkan anak gitu kan. Iya betul. Nah, sekarang kita memasuki fase yang mana kita sudah menyekolahkan anak. Nah, disitulah baru timbul ya ujian baru lah. Maka dari itu kan kita mulai lagi belajar lagi, memahami lagi ini bagaimana. Nah, menurut aku di periode 5 tahun kedua atau perjalanan hampir 10 tahun kita menikah itu ya, yang aku rasain pendewasaan ini tuh ya di 5 tahun yang kedua. Karena 5 tahun pertama itu aku ngerasa ya happy aja gitu, tapi ada ketakutan tersendiri gitu loh. Maksudnya
Jadi ketika pernikahan itu kita kok kayaknya kita nyaman nih, maksudnya dalam arti pernikahan ini secara finansial oke, secara ya karena kita juga baru kali ya, jadi firstnya tuh masih ngerasa berasa kayak baru, pengantin baru, karena di saat di awal pernikahan 5 tahun pertama juga jadi masa pengenalan ya, misalnya nggak dipungkiri itu jadi masa pengenalan kita gitu, Iya, betul. karena Tapi sebelumnya belum kenal. bukan berarti di keresahan itu tuh bukan berarti kita eh, menantang-nantang ya dalam tanda kutip, mana nih cobaan, bukan. Iya. Tapi maksudnya kan ada beberapa, entah itu orang tua atau orang-orang terdekat kita yang namanya itu pernikahan, pasti ada aja ujiannya gitu. Nah, di situ tuh di kepala aku tuh terngiang-ngiang nih. Ujian Maksudnya apa nih? ujian apa sih gitu tuh. Tapi disclaimer ya, bukan berarti menantang-nantang gitu kan ya. Tapi ketika ya yang paling berasa ini kita ini, aku sendiri tuh di 5 tahun kedua, bagaimana apa itu susahnya ekonomi, ditambah lagi juga perubahan aku dalam mencari nafkah. Terus ya dalam perubahan mencari nafkah kan berarti menyesuaikan lagi kebiasaan-kebiasaan aku tuh. Nah, jadi ada habits yang dirubah ya. Habits yang dirubah untuk menyesuaikan aktivitas baru gitu. Ditambah lagi di 5 tahun kedua ini pun kita berpindah ke lingkungan yang baru juga. Nah itu maksud aku tuh, pernikahan itu harus berkembang dan terus harus belajar. Jadi bahkan aku sendiri ya yang ngerasa, maksudnya ada hal-hal yang memang kok gue begini ya, maksudnya ada sesuatu yang kebiasaan itu ada lagi yang baru. Nah, kita reviewnya dari 9 tahun ini tuh perubahannya apa aja. Misalkan kan kayak contohnya tadi dari habits, atau kamu ada misalkan perubahan yang tadinya, karena kan banyak nih bapak-bapak yang dulunya ibaratkan cowok-cowok yang dulunya hobi nongkrong, terus tiba-tiba punya istri, punya anak, jadi nggak nongkrong gitu ya. Berarti kan itu habit baru. Atau sebaliknya, misalkan ada bapak-bapak yang tadinya nggak hobi nongkrong, tapi kok tiba-tiba ketika nikah lah malah jadi hobi nongkrong, jadi nggak betah di rumah, kan ada yang kayak gitu. Nah, kalau kamu sendiri habit apa aja nih, maksudnya yang kayak awalnya kamu begini, terus nikah berubah, terus setelah punya anak berubah gitu. Mungkin kalau aku sendiri tipikal bapak-bapak yang bosenan nongkrong ya, kebetulan gitu sih. Jadi nggak terlalu terlalu dalam tanda kutip gila lah, dalam tanda kutip gila nongkrong tuh enggak. Aku dulu tuh kayak ngerasa tuh nongkrong ya malah udah bete aja gitu, udah bosen nongkrong. Nah, kebiasaan aku tuh dulu yang masih terbawa di awal-awal kita nikah itu, aku masih main game. Masih suka main game, dan sampai sekarang game itu udah ditinggalin, tapi yang belum itu masih mengikuti anime. Naruto. Sampai sekarang ya. Wibu parah, dari parah. Naruto ke Boruto. Nah itu sih. Tapi itu yang aku rasain, perubahan itu dulu tuh ya masih main game. Maksudnya untuk bergaul jadi hanya sekedar bergaul, tapi ya itu lagi, aku mungkin orangnya kayak bete begitu, bosenan kayaknya, ini udah ngerasain, ya udahlah. Nah, terus dari secara kebiasaan atau yang tadinya namanya bujangan kan, bangunnya siang, atau misalkan kayak dari segi makanan, terus atau dari sisi emosional, misalkan ada perubahan. Kalau dulu ya namanya masih muda, adrenalin menggebu. Kalau sekarang kan udah mulai nih, udah mulai masuk ke usia baru usia 33 tahun. 34. Ya kan jalan. Ya enggak 34. Ya kan kalau pemain bola itu masih emasnya itu masih bagus. Amin. Ya maksudnya dari sisi emosional kamu kayak gimana? Ya pasti ya ada beberapa, pasti ada perubahan. Nah, maksudnya
dalam artian sebelum menikah itu ya sebetulnya sih aku tuh udah ingin menikah itu dari umur 21 ke 22 itu udah mikirin aku mau nikah itu umur 25 gitu. Nah kan alhamdulillahnya jalan 25, waktu itu kan 24. Waktu itu 24. Itu Dengan 25. Nah begitu juga pada saat pertama nikah tuh ya tentu ya maksudnya di pikiran aku tuh aduh aku pengen kesini gitu kan, pengen maksudnya tuh kesini tuh main sama pasangan yang benar-benar ya udah nikah gitu kan ya, sampai kita itu bawa itu loh apa namanya buku nikah. Itu ketakutan aku dulu, aku yang nyaranin gitu. Takut kan kalau ditanyain Padahal udah nikah ya. ada udah nikah ya kan kita nggak tahu. Nah akhirnya kan ya kita main ke sana ke sini. Nah ya mulai dari sini sih kan memang ya makanya aku di situ mulai memikirkan fase ya karena kita belum punya keturunan. Nah mulai mikir nih kamu hamil lah, mikir tuh dulu tuh aku sempat mikir ya apa kamu itu kerja aja gitu dulu tuh apa Pintu buka aja. gimana gitu. Prinsip aku dulu tuh ya udah istri di rumah aja, makanya fokusnya itu di situ tuh. Tapi kan sempet aku habis nikah aku masih kerja. Ya itu kan apa namanya masih sebelum sebelum nikah kan, itu belum ada. Tapi udah nikah juga masih kerja Pak. Iya tapi kan cuman berapa 2-3 bulan, 2 Iya, bulan betul. doang kalau Iya, nggak salah. betul. Iya betul. Nggak sampai Lama. ini lama. Masa itu kan maksudnya kita sebelum ketemu setelah ketemu ya kan, bukannya selama pernikahan kan gitu. Ya aku mikir di situ apa kerja aja ya, tapi nggak usah lah. Maksudnya dari situ tuh memang ada pendirian-pendirian yang aku tetap pegang ya. Ya udah kamu di rumah aja, nanti juga misalkan ada jalan apalagi nih alhamdulillah kan ya sempet sih di setahun apa sih ya bisa dikatakan sebelum hamil sama mau hamil setelah apa namanya kamu mengandung lah Ya, itu hamil. tuh rada seret dikit lah. Ya, Rada seret dikit, namun ketika usia kehamilan mulai matang gitu ya, nah itu tiba-tiba ngelonjak aja tuh ekonomi sampai pun anak pertama kita lahir. Nah itu luar biasa, masya Allah di situ banyak kenikmatan lah yang Allah kasih buat kita. Tapi lagi-lagi di situ apa ya aku sampai sekarang pun masih terus memikirkan ke depannya, maksudnya apalagi nih yang bakalan berubah baik di dalam diri aku sendiri ataupun dari kamu sendiri. Maksudnya pasti kan dari POV kamu juga melihat aku tuh ada sesuatu yang berubah. Tapi ada lah ya perubahan kita 9 tahun. Terus dari cara Pak sudut pandang kamu memahami orang gitu. Kalau aku sendiri sih ngerasanya kalau dari perubahan banyak sih ya, dari perubahan kebiasaan apalagi ya aku ya. Maksudnya karena nah ini kita kebaliknya gini kali ya. Kadang aku ngerasanya bahwa kita itu dipasangkan, kadang kan ada yang gini ya, orang pasangan itu cerminan diri kita. Iya, satu sisi iya, setuju. Tapi kadang satu sisi juga bahwa justru pasangan itu adalah lawan dari kita. Maksudnya misalkan lebih ke ini namanya lebih ke saling melengkapi, lebih tepatnya itu. Iya, maksudnya misalkan kamu suka gula, aku nggak suka gula atau sebaliknya gitu. Karena nggak bisa dipungkiri, misalnya contohnya kamu introvert kan, ya udah beda duluan ketemu orang banyak segala macam. Nah sedangkan aku tuh orang yang suka gitu ketemu orang main. Nah jadi pas tapi sekarang kayak kebalikan dah. Nah itu periode ini kebalikan. Itu dia. Jadi kadang aku tuh ngerasa gini. Kalau dulu bener, karena aku tuh ngerasa justru ketemu kamu tuh kayaknya nih aku tuh jarang ketemu orang. Jadi ketemunya suami lagi. Nah itu sih satu sisi perubahan aku dari yang tadinya suka main, ibaratkan kesana kesini aja, terus tiba-tiba punya suami yang ya mau nggak mau nerima bahwa
istri gitu kalau keluar ya harus dengan suami gitu kan, harus bawa suami lah gitu kan, karena bapak-bapak ini tuh tipe yang tidak bisa kehilangan istrinya, ngintil aja pokoknya dari satu sisi itu. Terus kalau dari kebiasaan kayak contoh makanan ya, makanan juga sama sih, aku termasuk orang yang makan sembarangan gitu kan, kamu yang sehat kayak gitu kita saling melengkapinya di satu sisi situnya. Nah kalau dari segi emosional ya sama juga sih, banyak perubahan, apalagi ya awal-awal pernikahan namanya baru kan, jadi masih kayak ego masing-masing tuh ya. Awal-awal pernikahan 5 tahun pertama tuh masih ego masing-masing, maksudnya masih mengeras dengan egonya gitu loh. Tapi setelah kesini apalagi udah punya anak, udah mulai memikirkan bukan cuma diri sendiri atau pasangan, tapi ada anak kayak gitu. Iya, Kayak ya gitu. itu dia maksudnya, eh, manusia itu harusnya begitu ya, karena kan makanya kan dikenal dengan adanya peradaban manusia. Gitu kan, dia itu selalu berubah gitu kan ya, makanya nggak ada tuh yang namanya peradaban kucing, nggak ada, dia mah begitu-begitu aja tuh kucing, karena kan dia nggak ada akal gitu loh gitu. Maksudnya manusia itu ya karena dikasih akal maka ada yang namanya peradaban manusia. Dulu orang tuh udah memikirkan bagaimana dia itu terbang gitu kan ya, itu kan itu salah satu dia dikasih akal itu, proses berpikir itu kan. Jadi akhirnya di era sekarang itu ya ada yang namanya pesawat. Nah balik lagi kan yang tadi yang aku bilang, memang di periode kita, aku tuh udah memikirkan memang di periode 5 tahun tuh mungkin kita masih asik sendiri, maksudnya masih dalam tanda kutip ya masih asik sendiri tuh ya, masih ke bawah, kita masih jomblo gitu loh. Siapa itu? Wah, tiba-tiba ada yang nelpon nih. Bentar ya teman-teman. Ya itu balik lagi ya tadi, namanya manusia dikasih akal ya, kita itu harus ada perubahan, dan itu memang harus ada kepekaan juga di situ kan, dan introspeksi diri masing-masing. Dan balik lagi bagaimana kita itu posisinya, mungkin aku di posisi suami, udah pasti ya kamu di posisi istri. Nah di situ itu memang perlu kita itu gunakan akal kita gitu loh. Kita itu apa ya, di samping sisi kita gunakan akal ya perasaan kita, kepekaan itu tadi kan gitu ya. Kalau itu enggak dikombin, wah parah tuh. Maksudnya melulu dikedepankan dengan perasaan, wah itu juga nggak bagus juga. Terus selalu memakai logika segala macam untuk menekan istri atau bagaimana, nggak bisa. Jadi duanya itu harus balance. Bagaimana kedua ini, akal ini kita dan perasaan kita ini itu harus balance. Wah gue kalau mau dapat ke perasaan dipikir nih, oh gue nih kalau begini nggak bisa nih, kayaknya nggak ketemu nih, bukan sinetron kayak deh gitu. Atau gue mengeraskan logika gue begini, kayaknya perasaan ini nggak dapat. Nah gitu tuh emang harus dipikir. Akhirnya masya Allah ya, di situ tuh mungkin Allah ngasih semua, bukan semuanya ya, mungkin step by stepnya di 5 tahun kedua ini mungkin luar biasa. Banyak perubahan, maksudnya kita belajar di 5 tahun pertama nih. Nah di 5 tahun kedua ini tuh udah kayak kita tinggal napakin dirinya gitu loh, maksudnya mempraktekkan apa yang kita pelajari, apa yang kita awasi, apa yang kita amati di tahun pertama, 5 tahun pertama. Nah ketika di 5 tahun kedua ini makanya sebenarnya justru lebih enjoy sekarang ya, misalnya udah lebih berdamai, dalam arti udah, maksudnya nggak ada permasalahan kecil terus jadi besar kayak gitu sih. Ini mungkin juga di 5 tahun kedua ini untuk bekal lagi nih. Iya betul pembelajaran 5 lagi tahun gitu. Yang ketiga. Makanya
aku sih selalu dalam pikiran aku ya terus belajar memahami apa nih yang dari diri aku sendiri, terutama dari diri aku, istri, kemudian perubahan-perubahan dari anak gitu kan. Nantinya ya. Nantinya karena kan semakin besar juga anak itu ya konfliknya juga berbeda lagi. Jadi Maksudnya gitu kita ya. ngadepin anak tuh misalkan dia usia 1 sampai 5 tahun bagaimana, usia 5 sampai 10 tahun nanti dia bagaimana gitu Nah, sama. bagaimana ya suaminya maksudnya di sini dia sebagai teladannya, bagaimana dia sebagai Sosok contoh gitu uh, kan, role sosoknya model. role model itu tuh sangat dipikirin lah sama aku sendiri tuh Sebagai laki, kamu POV sebagai laki-laki ya. iya sebagai laki-laki paling enggak gimana ya jangan sampai tuh ya menyesal belakangan ya mungkin berat dan penuh emosional juga tapi nggak melulu lagi Pak. Balik lagi tadi kalau terlalu emosional ya nggak bagus juga. Makanya itu pentingnya di sini lagi nih kalau kita udah emosional banget nah ini akal bagaimana nih meredamnya mikirannya gitu jadi Kalau laki-laki kebanyakan, bukan kebanyakan sih, lebih seringnya menggunakan akal, tapi bukan berarti menghilangkan perasaan gitu kan ya. iya betul gitu. Karena perempuan yang memang pakai perasaan. Karena memang ya bisa dibilang juga tipe apa ya juga dulu mungkin masih suka marah-marah nah ketika ini ditahan itu rasanya Nah ketika ketemu istri yang kayak gini kayak mana? Maksudnya kamu nih dipertemukan dengan istri yang kayak gini tuh maksudnya apa pelajaran yang kamu ambil gitu? Maksudnya kayak jadi lebih sabar kah atau lebih memahami kah oh bahwa istri itu begini bahwa orang itu begini. Kalau aku sih begitu Beb. Jadi apa ya mempelajari lagi gitu loh oh ternyata ada orang yang kayak gini oh ternyata mengendalikannya itu begini oh ada ya kayak kita nggak dipungkiri ya bukan cuma hanya pasangan karena kan kita nikah itu kan ketemu lagi orang tua baru ibaratnya ketemu lagi saudara-saudara baru nah saudara itu kan jangankan yang beda gitu yang kandung aja kan kadang nggak sama nah jadi dari situ tuh kita gimana caranya nge-treat mertua, nge-treat orang tua sendiri gitu, nge-treat saudara ipar. Makanya semakin lama usia pernikahan ya kan ya pasti konflik-konflik baru itu ya pasti bermunculan keluarga-keluarga kita pun pasti melihat dari segala sisi ya apa itu segala sisi dari sisi mungkin dari sisi harta bisa dilihat dari sisi anak dilihat itu pasti dilihat oleh keluarga besar kita lah ya kan tetapi kita itu gimana cara untuk meredam itu maksudnya meredam itu ketika ada sesuatu menghadapi gitu ya menghadapi ada sesuatu yang mungkin statement-statement yang mungkin berbeda dari visi misi kita sebagai keluarga betul. Kan gitu ya karena kadang yang lebih berisik tuh penonton iya betul. Kita sama tim dalam santuy aja nah kadang berisik itu dari penonton nah di situ juga kadang yang nggak bisa dipungkiri banyak juga pasangan suami istri itu terkadang goyahnya rumah tangga itu ya karena bisikan-bisikan dari luar ya, makanya memang penting banget terus belajar makanya mungkin dari tadi kita tag memang pesannya itu satu terus belajar terus memahami sabar tadi kan kamu nanya bagaimana sih mendapatkan istri seperti kamu gitu ya karena milenial ketemu Gen Z iya gimana ya mungkin satu sisi aku melihat sosok kamu itu sosok aku dulu gitu loh ada gregetannya gitu ya maksudnya sama dulu tuh kayak aku tuh ngelihat kamu tuh di diri aku dulu gitu jadi kayaknya kayak gregetan gitu loh tapi ya bagaimana maksudnya menumpahkan gregetannya itu gitu loh caranya ya udahlah lagi-lagi ya kita
apa sih namanya, kalau aku sih sekarang mencoba menerapkan apa yang telah diberikan oleh guru-guru aku ya, maksudnya tuh Yang ya pengalamannya udah itu. diem aja dulu, stay cool dulu, minum apa kayak gitu Chill ya. gitu. Kalau Gitu aja dulu. kalau ada gitu. Gitu aja dulu biar enggak apa yang meledak, karena dalam satu sisi ya malu juga ya, maksudnya umur kan makin tua maksudnya nih. Kalau nggak berubah tuh aduh rasanya kayak gimana sih ya, kalau menurut aku ya lu tuh Udah tua. udah tua gitu. Lu masih kayak gitu aja, maksudnya malu lu udah tua, sebagai suami kok nggak bisa mengkondisikan gitu loh. Makanya kan memang suami itu perannya sangat Berat. sangat vital ya, berat, tapi eh, bukan berarti itu aduh ini beban gue berat banget, enggak lah, justru itu harusnya jadiin motivasi. Gue diciptain Dengan amanah. dalam tanda kutip ya, dalam amanah, dengan sepowerful itu Asik. ya kan. Ya begitu juga itu dari POV suami, POV istri kan nggak kalah powerful juga, karena kan istri itu adalah yang pencetak peradaban tuh. Makanya ya kalau istrinya terbawa suasana atau sono sini ya rusak juga nanti kan keturunan segala macam. Terkontaminasi Iya, dari luar. terkontaminasi dari luar. Makanya pertahanan ini memang harus dua-duanya. Jadi bukan berarti ini satu enggak juga. Ketika dua-duanya itu berperan, nah disatuin lagi, oh ini peran orang tua gitu loh. Jadi peran ayah dulu, peran ibu dulu. Nah, akhirnya kita combine. Nah, inilah kita sebagai orang tua. Wah, jadi ngambil suami istri itu ngambil peran masing-masing lah ya, ada di perannya masing-masing, punya peran masing-masing di dalam keluarganya. Kalau aku sendiri ketemu kamu, dapet suami kayak kamu, ya lagi-lagi aku selalu bilang kan, maksudnya aku ketemu kamu tuh justru aku ngerasa kamu tuh terbalikannya dari aku gitu loh. Jadi kamu tuh ibaratnya rem kalau buat aku tuh ya, karena nggak dipungkiri kalau mungkin aku dapat suaminya yang setipe kayak aku, bablas gitu loh. Jadi yang satu ke kanan yang satu ke kiri udah saling lari gitu loh. Jadi kayak gitu loh. Makanya aku selalu ngerasa kamu tuh ibaratkan ya kayak rem buat aku. Aku tuh kayak dikasih sama Allah tuh, dikasih kamu tuh kayak ini remnya gitu loh. Karena kalau nggak ketemu kamu mungkin ya masih dengan kehidupan yang makan sono sini, makan apa aja yang nggak mikirin kesehatan gitu. Terus yang kayak bisa mancung sono sini ibaratnya gitu kan. Kayak gitulah, banyak lah ibaratkan. Kalau kalau aku sendiri lebih ke bengong gitu ya. Bengong tuh maksudnya gini loh. Apa? Dulu tuh misalkan ya, makanya kalau aku belum nikah gitu ya, ya aku jadi kayak bengong gitu, nggak tahu mau ngapain gitu loh. Jadi aku tuh kayak ada mainan gitu. Bukan mainan, maksudnya ketika aku memutuskan menikah, nah di situ kayak aku ada hidup lagi tuh. Karena kamu itu, karena kamu tuh terlalu introvert itu kali ya. Enggak, maksudnya ya aku nggak tahu lah masalah istilah introvert itu tuh. Nggak terlalu memikirkan ini Iya, orang maksudnya introvert. kamu tuh ketika kalau nggak ada istri atau belum nikah ya udah diem aja gitu dengan kehidupan yang sendiri gitu. Nah, Enggak gitu juga sih, maksudnya bingung mau ngapain gitu Ya, kalau iya. ketemu orang sih ya apa, enak-enak aja, enjoy aja, cuman kayak nggak tahu lagi nih gue mau ngapain gitu. Iya. Kan ibaratnya kalau udah ada pasangannya udah nikah nih, nah ada nih yang gue mau kerjain gitu loh, oh ini gue harus begini untuk istri, untuk anak. Iya. Jadi kayak gitu tuh. Jadi Kalau kalau ada penyemangat lah ya, ada apa trigger. ada mungkin iya ada trigger satu itu, yang kedua ada energi yang dilepaskan, jadi ada dari kamu tuh yang aku tangkap, dan dari situ kayaknya ya akunya semangat lagi, maksudnya kayak gitu. Nah itu setelah nikah, karena kalau aku kan karena dari daerah terus pindah ke Jakarta bener-bener ketemu kamu kan, maksudnya bener-bener ketemu kamu ya udah. Jadi kita tuh setelah nikah itu bener-bener kita tuh
berdua kok gitu loh. Jadi kamu pun nggak pernah main sama temen, udah kan gitu kan. Iya, apalagi kan gak pernah main sama temen sama sekali kan. Nah aku pun jauh Nah, dari itu. temen gitu loh. Jadi Jadi itu maksudnya dulu tuh aku itu gimana ya, jenuh, maksudnya gini loh ya, mohon maaf ya, mungkin teman-teman aku yang nonton ini nih, mohon maaf nih, mohon maaf ya, maksudnya kalau gua tuh ngelihat kalian itu kayak stuck aja gitu loh, hidupnya. gitu aja, Oh bangun iya. tidur gitu lagi. Iya, Nah makanya aku tuh, kan aku bilang tadi di awal, aku tuh orangnya bosenan dan pengen sesuatu yang baru. baru, terus ya apa sih namanya, progres gitu Oh loh, iya betul. yang berprogres, yang terus terus. Nah menikah itu jalan keluarnya, makanya aku memutuskan menikah gitu. Iya, karena nggak dipungkiri kita tuh cuma berdua berdua gitu. Tapi kalau mungkin dibilang ada orang yang ngomong tuh atau gimana gimana aneh atau bosen nggak, ya aku jawab nggak bosen sih, Nikah. maksudnya apa-apa tuh berdua mulu gitu, Iya. aneh bosen nggak? Iya, Enggak karena sih. sampai sekarang pun masih ada yang bilang bahwa kita tuh, ih, maksudnya kemana-mana masih sama suami gitu loh. Maksudnya apa-apa sama suami. Lah, terus kita kalau nggak sama suami siapa gitu loh. Apalagi di usia aku juga yang sekarang tuh, ya aku bilang tadi ya, misalnya kalau dulu aku tuh yang bisa ketemu orang, banyak orang, seneng, ibaratnya masuk ketemu teman, ngobrol segala macam. Justru sekarang tuh aku tuh yang kayak udah mulai males gitu loh ketemu orang tuh gitu. Jadi ketemunya siapa ya? Suami, semuanya cerita sama suami kan kayak gitu. Nah itu sih ya perubahannya dari satu sisi, dari sosial aja kan aku udah berubah tuh dari kebiasaan yang tadi main atau enggak. Nah kan aku selalu bilang bahwa kamu itu rem gitu loh. Aku bilang tuh kamu tuh rem. Karena kalaupun aku ya dengan banyak kekurangan, bahkan karena kan kita nggak dipungkiri ya ada kekurangan, ada kelebihan. Dengan kekurangan kamu atau dengan kelebihan kamu pun ya itu tuh udah jadi apa ya udah ya pelengkapnya gitu. Makanya kamu tuh aku selalu bilang jadi rem, karena kalau nggak ada kamu, kalau kamunya nggak begini gitu lah bahkan, atau aku pun dapat suaminya bukan yang kayak kamu tuh. Ada nih satu lagi baru kepikiran, Apa? dari awal apa sebelum dan awal usia pernikahan itu yang paling berubah tuh dari sekarang tuh obsesinya. Obsesi dulu tuh aku kayak apa sih, ini nggak bisa nih kalau nggak gagal gitu tuh. Dulu tuh aku tuh orangnya kayak gitu tuh, sangat banget obsesi. Iya, perfeksionis nggak juga sih, pokoknya kalau yang namanya apa yang udah terplan gitu kan ya, kalau melenceng itu itu kayaknya kacau bagi aku tuh gitu kan. Nah kalau kalau enggak, maksudnya kalau di si pas ada kamunya itu, nah kamu itu jadi sesuatu yang apa namanya ya, yang menyabarkan aku gitu loh. Nah belajar nih dari usia pernikahan yang kedua, oh iya ya, apa-apa itu yang sesuatu yang tadi itu aku obsesikan itu, ya kalau udah gagal ya ibaratnya udah sesuatu yang di luar kendali. Nah dulu itu aku stres banget di situ tuh. Dulu tuh aku stres banget di situ, sisi stres aku di situ tuh dulu. Ketika apa yang aku plan itu nggak sesuai, wah itu kacau banget sih. Nah makanya adanya kamu dulu, meskipun apa namanya, ini orang santuy banget. Iya, kok santuy banget ya. Kayaknya begitu loh, menerima sesuatu. Oh ini gue rugi gitu loh kan. Kalau dulu kan kita bisnisnya kan apa namanya, BPOM itu tentang apa, dari keuangan itu ya, di bidang keuangan gitu. Kalau ada salah sedikit itu sangat fatal 1.000 lah. Aja tuh 1.000 tuh jadi perhitungan gitu. Ya makanya aku memang seteliti itu dulu tuh. Tapi ya bukan berarti di sini tuh jadi males ya. Makanya kalau bahas ini tuh antara apa sih, rezeki atau oh ya udah bukan rezeki, atau oh ya udah rezeki nggak kemana, nggak gitu juga sih.
Tapi ada apa namanya, bagian-bagian yang memang kita itu harus menerima, ada bagian-bagian yang mana kita harus terus explore, terus kreasi kreatif di situ. Ya di situ mungkin dari situ titik-titik belajarnya aku tuh mencoba mencoba sabar. Dengan orang yang santuy. Iya, kayak gitu. Nah, itu kan satu sisi pelengkapnya. Nah, makanya aku ini sangat menanti-nanti juga. Apa? Maksudnya 5 tahun ketiga ini kita gimana gitu lah. Karena ya buat aku apa ya, dari makanya kan kadang orang ya ujian pernikahan ini itu, karena buat aku tuh mungkin dari awal nikahnya juga aku tuh yang kayak udah lillahi ta'ala aja ya, maksudnya mau dapat pasangan kayak gimana, mau kondisinya kayak gimana gitu. Jadi ya emang udah itu yang Allah kasih, nah tinggal gimana kita menerimanya kan gitu kan ya. Iya, Makanya buat aku ya kalau dipikir kalau dipikir terus kekurangan pasangan banyak gitu kan. iya ada aja. Nah ada aja, tapi kalau buat aku akhirnya diubahnya jadi ya itu jadi pelengkap gitu kan. Kalau buat aku Maka jadi dan rem. apa namanya, syukur aja digedein lagi. Gitu Itu loh, loh. karena kan ketika apa namanya ombak atau badai itu datang, masa kita milih nyemplung dari kapal, Iya, betul. kan nggak gitu juga kan. Nah, Dan kalaupun ujung-ujungnya nyemplung gitu ya, ya setidaknya kita masih berada di kapal kan gitu ya. bareng Sama aja kayak kita hidup di dunia kan, mau mau bagaimanapun, entah itu pangkat jabatan segala macam, ya ujung-ujungnya kan mati. Iya betul. Nah, bagaimana matinya itu? Iya. Kita mendapatkan tahta itu dengan cara yang bagaimana kan gitu. Iya makanya kadang ada orang yang bilang ujian pernikahan berat banget nih di sini. Kalau buat aku sih kayak biasa aja, karena aku mungkin terlalu santai ya, terlalu chill gitu. Jadi ketika ada suatu permasalahan tuh ya santai aja gitu loh, kayak karena kan udah dipikir ya, misalnya pernikahan itu ada yang diuji dari pasangan, ada yang diuji dari keluarga, ada yang diuji dari anak, ada yang diuji dari ekonomi, ya gitu kan. Nah kayak buat aku sebenarnya ya biasa aja. Selagi kita sama pasangan itu mau sama-sama berjuang gitu kan gitu ya. Kayak dipungkiri awal-awal nikah kita permasalahannya memahami keluarga pasangan satu sama lain gimana nih caranya gitu, tapi kan alhamdulillahnya sama-sama mau belajar. Oh ternyata nge-treat mertua tuh begini, oh ternyata nge-treat orang tua tuh begini, oh ternyata ngasih paham ke mertua tuh begini, ngasih paham ke orang tua tuh begini gitu. Terus kayak ke anak, kayak misalnya anak namanya orang tua baru kan ibu dengan kita, jadi oh ternyata kita sama-sama belajar, oh ternyata peran ayah tuh begini, oh ternyata peran ibu tuh begini. Kan di situ pasangan kita sesama pasangan tuh sama-sama belajar. Nah, ketika kita sama pasangan masih mau berjuang sih buat aku masih santai aja gitu loh. Ya kayak ekonomi lah. Ekonomi karena kan ya nggak dipungkiri nih, banyak juga kasus perceraian sekarang tuh di pemicunya itu adalah ekonomi. Dari Jadi tahun 2020 sampai ya COVID masa ya. COVID itu tingkat perceraian itu tinggi luar banget. biasa. Tapi aku memandang itu ya, aku tuh selalu tuh melihat orang lain yang mohon maaf ya, misalkan ada yang pemulung, yang mohon maaf itu misalkan ada pemulung lewat, atau orang tua yang kurang mampu lah ya. yang kurang mampu, itu tuh di otak aku tuh ya, sama di perasaan aku selalu menganggap ini hebat banget nih orang. Betul. Maksudnya dalam kondisi kayak gitu pun mereka masih Bertahan. ya betul, masih bisa melewati. Nah, aku kemudian berkaca pada diri aku ya, wah, sesusah-susahnya aku ya kita masih ada rumah meskipun itu ngontrak, cuma gitu ya. Tempat tinggal dengan Nah, layak. di situ tuh trigger lagi buat aku tuh sebagai suami sekaligus ayah. Wah, dia itu hebat. Nanti gue juga harus bisa lebih hebat. Gitu loh. Jadi kita memandang orang itu selalu dengan penuh apa ya? Pelajaran lah pokoknya. Jadi POV kita itu
wah dia aja bisa Bisa betul. pun dalam kondisi yang mungkin di bawah kita gitu lah. Iya. Lah ya kita masa nggak bersyukur Dengan gitu loh. kenikmatannya Harusnya ibadah itu jadi tamparan buat kita gitu loh. Hmm. Dan ada yang bertahan sedemikiannya kayak gitu, kondisi kayak gitu tuh ada satu sisi juga malu terus salut sama dia gitu kan. Malunya kenapa ya? Di sini dikasih kayak rumah ini kan meskipun sewa itu harusnya udah bersyukur gitu loh. Makanya memang sih dari kita obrolan kita ini belajar terus Terus sampai apa ya? nih, karena ada penelitian bahwa manusia itu setiap 5 tahun sekali itu mereka itu akan ada perubahan. Ya, itu Perubahan, iya benar, perubahan dari segi emosional. Iya. Kayak kita kan menikah, ibaratkan awalnya mungkin kan menggebu-gebu cinta, ibaratkan terus kan pernah kita bahas bahwa abis pernikahan itu kan nggak boleh tentang cinta. Nah nanti 5 tahun itu tuh beda-beda tuh, ada bagaimana cara mempertahankannya, karena nggak bisa dipungkiri rasa bosan, atau bukan rasa bosan sih, lebih ke rasa kayak jenuh, apalagi kayak kita contohnya suami istri yang ketemu 24 jam gitu kan. Nah itu bakal ada Iya. satu sisi itu gitu, tapi bagaimana kan kita belajar untuk gimana menumbuhkan terus rasa cinta itu gitu. Ya, mungkin itu apa penemunya itu apa kali ya? Apa emang? Namanya tadi kan kamu bilang ada salah satu penelitian itu aku kali namanya. Ya kan aku tadi ngomong pernikahan itu dulu tuh aku membaginya itu setiap 5 tahun gitu. Iya. Kayak masa jabatan Ya tapi memang siklus itu ya memang gitu. Iya, nggak tahu ya. Ini kan tadi kan karena penelitian ya, aku nggak baca sih. Tapi aku udah membagi itu. Ini 5 tahun ini kita akan gimana. Makanya aku pernah bikin status ini 5 tahun kedua. Itu yang selalu itu aku nanti. Nah, makanya ini. Nah, termasuk 5 tahun ketiga benar. juga aku nanti juga. Nah, kalau itu kan kita over dari tadi kayak kebiasaan gimana kita apa sih menjalankan pernikahan di periode kedua ibaratnya gitu kan, kayak masa jabatan. Nah, kalau dari masalah perasaan, rasa cinta atau rasa sayangnya di 5 tahun pertama itu bagaimana, di 5 tahun kedua tuh sekarang bagaimana, apakah makin atau makin hilang atau mulai pudar kayak gitu. Makin hilang jangan apa aja. Kalau perasaan gitu. Ya kan balik lagi ya, kalau perasaannya itu terlalu ditonjolkan kan ya nggak bagus juga. Jadi kalau masalah apakah itu sayang, ya pasti sayang, karena kan perasaan itu harus benar, perasaan itu harus kita kaitkan dengan akal. Gimana yang tiap hari yang tiap hari ngomong sayang. Oh gitu. Iya. Indonesia itu selalu harus validasi tiap hari, Beb. Jadi memang begitu. Iya, makanya gini ya, ada sebuah konten ya teman-teman gitu kan, ada usia mungkin pernikahannya udah 20 tahun lebih gitu ya. Semuanya misalkan rumah atas nama istrinya, mobil atas nama istrinya, segala macem, ATM, sertifikat, segala macam kayak gitu ya. Dia nanya, Mas, kamu masih sayang aku nggak? Itu kan, aduh, bagi laki-laki itu kalau ditanya kayak gitu tuh nggak masuk di logika gitu loh. Lah gue udah sama lu 20 tahun lebih gitu, ngapain? Tapi kalau menurut aku ya, perasaan itu ya nggak berubah, justru perasaan itu malah tambah dan maksudnya nggak berubah menurun atau hilang atau gimana, tapi perasaan itu jadi lebih ke tanggung jawabnya itu jadi makin apa ya, kalau aku tuh jadi semakin ngeri juga gitu, takut juga gitu, karena kalau gua nggak ngelakuin figur suami atau figur ayah, wah repot juga nih di bawah-bawahnya nih, ini bakalan dibawa terus sampai mati kan gitu. Jadi pasti karena efeknya itu di dunia juga berasa, apalagi di akhirat. Nah, justru itu harusnya dibuka apa namanya kayak gitunya itu adalah kasih sayangnya, tanggung jawab suami itu justru kasih sayangnya kepada anak istrinya. Betul, karena bapak-bapak ini tuh nggak romantis sebenarnya.
Ada. Iya, karena bapak-bapak ini tuh nggak romantis. Tipikalnya bukan yang maksudnya dalam arti physical touch-nya ya cuma berdua, maksudnya tidak menunjukkan keromantisan dia gitu loh bapak-bapak ini tuh. Cuman tapi aku ngerasanya tuh dengan rasa dia bertanggung jawab, ibaratkan ya kayak dia nanyain terus istrinya mau kemana, terus kalau kemana-mana ikut sama istrinya, ya itu tuh ya buat aku sekarang jadi rasa rasa kasih sayang dia itu gitu loh, maksudnya dia menunjukkan rasa kasih sayangnya itu dengan benar-benar ngejaga anak istri gitu. Kayak bapak-bapak ini bener apa ya? Kadang aku tuh yang kayak Hamzah sekolah teh kayak sama Bimba. Itu yang antar jemput tuh bapak-bapak ini. Jadi maksudnya dia itu menunjukkan bahwa suami itu bisa juga gitu loh berperan gitu loh. Kadang akunya yang kayak kan aku juga pengen jemput anak gitu, pengen ngantar terus nongkrong di sekolah gitu kan, kadang ada selain gitu kan, tapi kayak gak usah sih gitu. Jadi ya udah itu tuh mungkin untuk menunjukkan rasa sayangnya gitu kayak gitu. Ya itu ya, makanya lagi-lagi ini pesan juga buat teman-teman yang nonton, kita itu ya harusnya jangan hilangkan kata-kata itu belajar ya. Kita itu setiap hari itu selalu belajar, pasti selalu belajar. Ketika misalkan besok matahari terbit lagi, itu dalam satu hari itu kita banyak belajar dan banyak memikirkan sesuatu gitu loh. Kalau enggak kita belajar dan memikirkan sesuatu, nah buat hari esoknya itu bakalan begitu aja tuh. Iya, Tahu-tahu udah seminggu aja, udah berulang lagi, ya udah seminggu, udah hari minggu lagi, gitu. Pun halnya dengan sebuah pernikahan gitu ya, kalau itunya nggak belajar, nggak berkembang, ya rasanya hambar gitu. bakal dikungkung di situ-situ aja gitu loh. Kalau kita belajar dari efek belajar juga pasti berkembang. Oh ini rasanya seperti ini nih. Ya itu apa ya, nikmatin lah rasa perubahannya di situ gitu kan. Mungkin nanti usia apalagi nanti ya. Ini berarti sekitar 6 tahun lagi nih. Ngapain kita? Umur 40 berarti kan ini nih, makanya nih yang aku tunggu-tunggu iya, juga. betul. 5 tahun ketiga ini di mana 5 tahun ketiga ini usia aku hampir 40 kan 40, gitu kan ya. 40 Pak. 34. Kalau kamu ngomong 34. Oh iya. Padahal aku udah 33. 34. Kita tuh beda 5 tahun dan aku udah 29, berarti kamu 34. Ya kamu kan bulan 2, aku masih lama. Aku bulan 7. Masih berapa bulan lagi? 2 bulan lagi. Ya udah kalau di puskesmas iya tuh ya. Nah, di situ tuh aku udah mikirin nih. Ada quotes life start after 40 years. Asai. Nah, di situ tuh berarti 5 tahun ketiga usia aku antara udah menginjak 38 39 kan ya. Wah, tinggal setahun lagi tuh umur 40. Nah, di situ tuh aku udah mikirin tuh. Ini kalau apa nih yang nggak berubah bisa kacau nih setelah 40 itu kan gitu ya. Makanya di 5 tahun ketiga nanti ya insya Allah lah kita lagi. Itu udah pasti ya, maksudnya insya Allah kita diberikan hati, maksudnya itu dilunakkan hati kita. Mau kan terus belajar memahami agar apa ya, pernikahan ini kan ibadah yang seumur hidup gitu kan ya, panjang. Jadi ya jangan sia-siain untuk melepas itu dengan hal yang mudah, hal yang hanya dibawa perasaan sesaat. Itu sayang banget gitu loh ya, karena kan apapun yang dilakukan dalam pernikahan, dalam konteks ibaratnya suami menyenangkan istri, istri menyenangkan suami, dengan hal yang mungkin remeh itu udah pahalanya luar biasa dibanding kita jomblo gitu ya, dibanding kita yang nggak menikah gitu kan ya. Jadi harusnya POV itu harus tetap dipertahankan bagi setiap pasangan suami istri, tapi pasangan suami istri. Iya. Jadi kalau pasangan yang kumpul kebo, mohon maaf, di sini bukan bahasan untuk kalian, gitu ya. Gak ada pahalanya. Ini pasangan suami istri.
Iya, Kalau betul. kumpul kebo itu dosa semua adanya. Iya, betul. Nah, buat teman-teman boleh komen atau share-share ceritanya juga usia pernikahan kalian. Apa sih? Udah berapa ya, Apa atau yang dilalui, apa aja yang dilalui. kegoncangan gempa bumi, badai halilintar, tsunami, gitu. Bagaimana kalian meraih pohon-pohon itu untuk tetap bertahan, gitu teman-teman. Bener-bener. Jadi teman-teman juga boleh sharing gimana ceritanya, seberat apa ibaratnya gitu, apakah kayak sama kayak aku yang chill aja atau apakah yang overthinking gitu kan. Overthinking. Ya bolehlah. Kalau kata anak kayak sekarang itu terlalu over ya gitu, boleh di share, karena pesannya tadi ya, sama-sama harus sama-sama belajar. Yang belajar pun nggak cuma istri atau istri doang atau suami doang, yang memang harus suami istri, karena rumah tangga itu dibangun sama suami istri gitu. Dibangun sama tukang bangunan gitu kan. Beda. Gitu. Nah, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ada pelajaran yang diambil Amin. dari obrolan ini gitu kan. Semoga pernikahan kita juga sampai maut memisahkan. Asik. Sampai di surga nanti. Oh iya gitu betul. dong. Oh iya benar-benar sampai di surga nanti. Jadi aku tuh jadi kepala bidadarinya tetap ya gitu. Tidak bisa tergantikan. Terus semoga kita semua tetap sehat. Amin. Biar bisa Sehat juga mentalnya. iya nih, karena kayaknya next bagus nih baik kita bahas tentang mental health, karena dari pungkiri mental health itu sekarang jadi isu yang apa ya, yang Ya luar biasa lah, karena iya kan yang luar sedikit-sedikit biasa. orang itu sangat rapuh ya, dikasih apa namanya, dikasih tiba-tiba dia ada sesuatu ya, mungkin yang aku hadapin itu stres. Nah itu Cuman kalau sekarang tuh nggak tahu kenapa ya, kayaknya orang lembek banget gitu. nah itu kita next kita bakal bahas itu, terkait mental health di antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita sebagai ibu juga bisa jadi sebenarnya kita tuh kena mental health kan, tapi kita pas sadar aja gitu. Iya, bisa jadi. Iya, oke, buat teman-teman, makasih. Jangan lupa subscribe, share, like, sama komen cerita kalian. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.